jemaat Tuhan, selamat pagi. Doa saya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan kita terus boleh berjalan dengan iman. Karena orang benar akan hidup oleh iman, dari iman kepada iman. Dan sudah seharusnya perjalanan hidup kita belajar berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman artinya kita tidak lagi berjalan dengan kekuatan kita, pemikiran kita, tetapi berjalan dengan iman adalah kita berjalan mengikuti Tuhan lewat firman yang kita tahu, dan bukan hanya kita tahu tapi kita praktekkan, kita hidupi sampai firman yang kita tahu itu menjadi iman dalam hidup kita. Karena itu kita akan kembali belajar bagaimana mengenal Allah itu butuh proses, butuh anugerah, butuh waktu. Karena itu tiga hal ini penting di dalam kehidupan kita. Karena tanpa kita diwahyukan, tanpa kita mendapatkan pewahyuan, kita akan sulit. Walaupun kita mungkin tahu, mengetahui banyak hal tentang Tuhan, tetapi belum tentu kita mengenal. Dalam Matius pasal 7 ayat 15 mulai sampai 20 dikatakan, di sana dikisahkan bahwa bagaimana orang-orang ini pada hari-hari terakhir banyak orang berkata Tuhan, Tuhan. Dan ternyata Bapak Ibu kita perhatikan, ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, Tuhan bertanya, siapa kamu? Lalu mereka berkata, Tuhan, aku bukankah sudah bikin mujizat, aku sudah mengajar, aku sudah bernubuat. Tetapi perhatikan baik-baik, Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Jadi mereka tentu melayani Tuhan dan berharap sesuatu yang datang dari Tuhan yang baik, surga tentunya. Tapi ternyata orang yang melayani, orang yang bernubuat, orang yang membuat mujizat bukanlah sebuah ukuran bahwa dia sungguh-sungguh menjadi pribadi yang mengenal Allah. Karenanya Bapak Ibu, ketika kita diciptakan segambar dengan Allah, di dalam diri kita itu ada kelaparan, ada keinginan untuk kita mengejar Tuhan. Karenanya seseorang ketika belum berjumpa dengan Tuhan, belum mengenal Tuhan, dia merasa ada yang hilang, ada yang kosong selalu di dalam kehidupannya. Karena di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan bahwa inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Jadi hidup yang kekal itu sinonim sama dengan mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi bukan pelayanan ukurannya. Orang yang mengenal Tuhan pasti pelayanan, tapi orang yang pelayanan belum tentu mengenal Tuhan. Karena itu betapa pentingnya Bapak Ibu di hari-hari ini tidak salah kalau kita membangun pemahaman kebenaran tentang pengenalan akan Allah. Kita sudah belajar kemarin bahwa kita perlu menyediakan waktu, kita perlu menyelidiki Alkitab, kita perlu menghidupi kebenaran firman Tuhan sampai firman itu tidak jadi pengetahuan, tetapi dia menjadi kebenaran dalam kehidupan kita. Karena itu mengenal Allah itu sinonim dengan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu sama dengan mengenal Allah. Ada kekokohan, ada kedalaman, ada kekuatan ketika kita mengenal Allah. Jadi untuk mengenal Allah adalah kita perlu memahami bahwa memang di dalam diri kita itu ada satu kebutuhan. Dan memang usaha manusia, karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, usaha manusia itu agak sulit Bapak Ibu untuk kita bisa mengenali Allah dengan benar. Karena itu kita butuh iman, agama, perbuatan baik, usaha-usaha manusia tidak akan bisa membawa kita untuk mengenali Allah, karena kita adalah manusia berdosa. Semua orang sudah berdosa, tidak ada satu orang pun yang berbuat baik. Jadi kita sudah jatuh jauh dari kekudusan Allah. Jadi untuk kita bisa bersatu mengenali Allah, kita perlu memahami bahwa kita perlu menerima Yesus dalam hidup kita. Kita perlu mempercayai Dia, dan inilah yang disebut anugerah. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Tuhan, kepada Bapa di surga, kalau dia tidak diberikan anugerah. Jadi untuk kita bisa mengenali Dia, kita perlu menerima Dia di dalam hidup kita. Dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, semua orang yang mengenalnya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi tidak ada yang lebih penting daripada memahami kebenaran. Ketika mereka mengenal Allah, Yesus membuat hal itu jadi jelas bahwa jalan satu-satunya menuju sorga dan untuk mengenal Allah secara pribadi adalah kita perlu menerima, mendapatkan pewahyuan, mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, Dia adalah hidup. Tidak ada satu orang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui Tuhan. Jadi tidak ada syarat, ya tidak ada jalan lain untuk memulai sebuah perjalanan untuk mengenal Allah selain kita percaya
percaya dan menerima janji apa yang sudah Tuhan katakan. Dan Yesus datang memberikan kehidupannya sebagai korban, Bapak Ibu, untuk kita semua. Dan kita yang jauh jadi dekat, kita yang tidak berkenan menjadi berkenan karena kematian Yesus. Jadi ini adalah kebenaran kunci untuk kita bisa memulai sebuah perjalanan mengenali Allah secara pribadi. Jadi saya mau katakan bahwa memahami Alkitab atau firman Tuhan merupakan pewahyuan yang perlu kita dapatkan dari dirinya, sehingga kita bisa mengenali kehendaknya, rencananya. Jadi kunci adalah kita perlu mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karenanya di dalam kitab Roma dikatakan, Bapak Ibu, bahwa terkadang ada orang-orang yang mengaku dia mengenal Allah, tetapi dalam realitanya tidaklah demikian. Saya ingin ajak kita pagi ini membaca dalam kitab Roma. Dimulai pasal yang pertama, ya, kita bisa melihat bagaimana ayat-ayat firman Tuhan. Dikatakan di sini bagaimana Paulus punya beban, kerinduan untuk bisa ada mengenali jemaat Tuhan yang ada di Roma ini. Mari saya bacakan untuk kita dari Roma 1. Pertama-tama aku mengucap syukur, ayat 8, kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil, anaknya adalah saksiku bahwa aku dalam doaku selalu mengingat kamu. Saya langsung lompat saja, Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ayat 18, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Artinya bahwa sebenarnya orang-orang seharusnya bisa mengenal Allah hanya dengan melihat karyanya. Makanya dalam ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Jadi kalau kita mengenal Allah, kita pasti akan memuliakan Allah. Tetapi orang-orang ini, mereka mengenal Allah, tetapi mereka tidak memuliakan. Jadi seharusnya pengenalan kita kepada Tuhan membawa kita bisa memuliakan Tuhan lewat perbuatan, kata-kata kita, lewat ucapan syukur kita. Tapi ternyata ada orang-orang, Bapak Ibu, yang katanya mengenal Allah, tetapi sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmah, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Kita lihat, jadi ada orang-orang yang mengaku mengenal Allah, tapi dalam perbuatan tindaknya, walaupun mereka mengatakan penuh hikmat, tapi mereka menjadi seperti kayak bodoh. Bahkan mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Jadi kita menemukan hari ini ada terlalu banyak orang Kristen yang mereka seharusnya memuliakan Allah, bersyukur, tapi justru mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Karena itu saya berdoa bahwa biarlah kita terus bertumbuh mengenal Allah, dan salah satu kuncinya seharusnya kita dengan ciptaan Tuhan bisa mengetahui Allah, dan kita mulai mengejar Allah, dan akibatnya adalah kita bersyukur, beribadah dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau saudara mengaku mengenal Allah sebagai orang Kristen, orang percaya, beribadah, tapi masih mencampur, pergi ke perdukunan, pergi kemana-mana, tentu ini nggak benar, Bapak Ibu. Karena itu saya berdoa biarlah pertumbuhan pengenalan akan Allah, kita sungguh-sungguh komitmen, kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sehingga kita dirancang betul-betul untuk membawa jadi berkat di tengah-tengah dunia yang sedang gelap ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.